Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi nih di video Book Games karena kayaknya udah lumayan lama ya nggak bikin Book Games. Dan untuk Book Games kali ini tuh agak sedikit beda karena aku akan ditemanin oleh salah satu teman dari Booktum Indonesia yaitu Kak Din. Nah, di sini Kak Din bisa perkenalan diri dulu. Halo semuanya, kenalin aku Din Hanarun dari channel Din Hanarun. Aku biasanya bahas buku romance di sana dan juga buku yang bakal diadaptasi jadi film. Jadi kalau kamu suka buku-buku itu juga bisa mampir ke channel aku. Ya, makasih ya Kak Din. Dan nanti untuk channelnya Kak Din, linknya itu aku akan taruh di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita ini bakalan main semacam battle kali ya, mungkin dari cover. Ya, bisa dibilang battle. Jadi ini tuh kalau mungkin kalau kalian yang belum paham, jadi gini nih. Akan ada cover dari satu judul novel yang sama tapi dari versi yang beda. Dan di sini aku akan ambil dari versi asli alias dari bahasa Inggris dan juga dari versi terjemahannya. Nah, ini tuh sebenarnya kayak terinspirasi dari salah satu booktuber luar. Kalau kalian tahu Jack Edwards, nah itu aku terinspirasi dari dia tuh. Dan tapi kalau di Jack Edwards ini dia itu nge-battle cover buku dari US sama dari UK. Cuman karena kita tidak ada yang membedakan Indonesia yang manapun gitu kan. Jadi aku akan pilih dari yang versi aslinya aja alias versi bahasa Inggris. Jadi apa ya? Mungkin kayak ada yang versi Inggris sama yang terjemahan. Jadi kayak gitu ya Kak ya. Dan di sini akan ada 15 cover yang akan kita battle nih dan nanti kita bisa menuangkan opininya dari masing-masing cover. Jadi kayak lebih suka yang mana nih gitu, yang ini atau yang ini gitu. Oke, kita akan mulai. Oke, Oke. nah ini adalah cover atau judul pertama nih yang bakal kita battle, yaitu Little Fires Everywhere, karyanya Celeste Ng. Kak Din pernah baca judul ini belum? Udah baca. Aku Udah baca ya? yang versi terjemahan. Iya, aku juga terjemahan. Dan kalau cover, lebih suka yang mana nih? Hmm, ini sebenarnya covernya mirip ya. Kompleks Iya, perumahan. iya. Iya, iya, mirip. Kayak kompleks perumahan gitu. Tapi yang asli kayaknya foto yang asli ya itu ya. Kalau yang terjemahan dia ilustrasi. Sebenarnya aku suka gimana ya? Kalau ngelihat dari sekilas ya, aku mungkin lebih suka yang terjemahan karena Iya. lebih lebih imut gitu, lebih imut. Tapi kalau dari cerita, kayaknya lebih cocok cover yang asli. Kan ceritanya Hmm, nggak imut gitu, ceritanya cukup iya, serius dan ceritanya, iya. ceritanya tuh kayak nggak imut banget lah, makanya aku bingung pas pas selesai baca ya, kenapa covernya imut banget, kenapa lucu banget gitu. Dan tapi bagus sih yang terjemahan itu ada detailnya, ada si yang apa sih itu asap dari cerobong Ah, gitu. iya, iya, iya. Ya, itu kan ada ya dari ceritanya. Kalau Iya, yang ada. asli mah nggak ada ya? Kayaknya Asli itu nggak yang ada. di asli ada rumah yang lampunya nyala. Kayaknya itu bukan Oh, lampu. Kayaknya itu bukan lampu ini sih. kayaknya itu api gitu ya. Itu Fires, iya dari judulnya Fires. Kayaknya itu Eh, api sih. Tapi aku nggak tahu juga sih. Tapi kalau dari desain aku lebih suka yang asli ya. Lebih mm-mm. bagus. Vibe apa ya? Mungkin suspense-nya lebih kerasa kali ya kalau di yang asli. Kalau Kadin Iya, yang berarti yang terjemahan. aku suka yang terjemahan. Kalau di luar cerita ya, aku suka yang Oh terjemahan. iya, nggak apa-apa. Pokok mungkin yang lebih klop aja gitu. Iya. Wow, Jadi yang tapi terjemahan ya. kalau misalnya nyocokin sama cerita sebenarnya nyambung juga sih karena ada api-apinya itu. Iya, Cuma cuman ya, ya gitu. cuma agak emang nggak apa ya. Jadi kejutan aja gitu pas bacanya. Bagus juga sih. Iya, iya. Kalau yang versi terjemahan tuh kelihatannya nggak kelihatan menegangkan gitu nggak sih? Mm-mm. Jadi ya kayak gitulah. Jadi ini kita agak sedikit beda pendapat nih ya. Kalau aku lebih suka yang asli, kalau Kak Din suka yang terjemahan. Terjemahan.
Nah, ini adalah cover atau judul yang kedua nih, yaitu The Murder of King Tut, karyanya James Patterson dan Martin Dugard. Kak Din udah pernah baca ini? Aku baru pertama kali lihat ini dan ini terjemahan. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya, bahkan aku punya terjemahan. Yang terjemahan yang mana? Yang kanan Yang ya berarti ya? terjemahan yang kanan, ya. Terjemahannya di sebelah Ah, kanan semua ya nanti ya. oke. Ah, Ini tuh historical fiction gitu dan ada sedikit, ya namanya juga misteri ya. Ada ada misterinya pembunuhan. gitu. Ya, ada pembunuhan. Karena kalau dari judul terjemahnya itu jadi pembunuhan Raja Tut. Jadi ada misteri, tapi ini settingnya kayak 1300 sebelum Masehi gitu. Jauh banget. Oh, Dan memang ada sangkut pautnya sama Egypt, Mesir gitu lah ya. Jadi, settingnya di situ bukan? ya settingnya Settingnya di di Mesir. Mesir. Iya, settingnya di Hmm. Mesir. Eh kalau dari kayak gambaran gitu, Kak Din lebih suka cover yang sebelah mana itu? Kalau dari warna aku suka yang asli. Ah, ya, ya. Soalnya yang terjemahan kayak ucal gitu. Kayak terlalu apa ya? Terlalu gelap gitu nggak sih? Iya, terlalu gelap. Iya, Jadi iya. Aku si kalau warna judulnya juga setuju. judulnya jadi agak kurang kebaca sih kalau di sini yang terjemahannya. Tapi Iya, kalau iya. dari desain aku suka yang terjemahan Iya ya. Kalau lebih yang full terjemahan, gitu. iya. Soalnya aku kalau misalnya aku cuma lihat cover yang asli, aku nggak tahu itu apa patung kah. Kalau yang diterjemahkan itu kayak makamnya ya, kalau nggak salah. Iya, itu Peti, kayak, iya petinya. Ya, peti si mumi itu kan. iya. Si King Tut itu sih. Jadi kalau aku juga bingung nih. Tapi aku jujur lebih suka yang terjemahan sih. Hmm, karena Emang bacanya yang terjemahan ya. iya, tapi karena lebih kerasa vibe misterinya. Oh iya juga sih. Iya, Jadi Kak Din lebih suka yang asli sekarang. aku lebih suka yang asli sih. Aku suka Kebalik ya. warnanya. Aku suka warnanya. Iya, warnanya bagus sih jujur, tapi kayak gimana gitu. Nggak kelihatan itu sekilas kalau kita lihat patung bawahnya tuh kayak cuma gunung gitu nggak sih kalau dari jauh? Iya, iya nggak kelihatan bentuknya sih kayak cuma dari pinggir jadi nggak kelihatan Iya, kayak ini cuman sebenarnya side patung profile. apa gitu. Tapi aku suka warnanya. Dan dari Oke, font jadi juga lebih bagus sih. Aku suka dari font. dari fontnya lebih gede-gede gitu. Jadi ini sekarang kita kebalikannya ya. Kalau tadi aku suka yang asli, sekarang Kak Din yang suka yang asli. Aku suka yang asli. Oke, kita akan lanjut ke cover yang selanjutnya. Udah muncul Belum belum? muncul. Ah, oh ini. Nah, ini Ya, adalah judul yang ketiga yaitu Before the Coffee Gets Cold atau kalau diterjemahnya itu jadi Funiculi Funicula. Kadin udah baca ya ini ya? Udah baca belum? udah. Dan lebih suka yang mana nih? Versi Inggris Aku atau yang terjemahan? aku baca yang versi Cover. terjemahan ya. Aku lebih aku lebih suka gimana? Aku sebenarnya Bingung ya? lebih suka yang Bingung ya? asli. Yang Ah, asli itu versi bahasa Inggris ya. Ini kan sebenarnya ya novel maksudnya, Jepang. ya maksudnya asli tapi Hmm, di bahasa Inggris gitu. aku pertama lihat kan yang versi bahasa Inggris ya, terus novelnya covernya lucu gitu. Ada kucingnya. Walaupun di cerita kayaknya nggak ada kucingnya. Ya, jadi lebih suka bentar. Tapi aku juga suka yang terjemahan soalnya lebih banyak detail gitu. Ya. Nyambung ke cerita. Walaupun pas pertama lihat sih nggak begitu suka aku sama covernya, tapi lebih banyak detail terus kelihatan gitu Jepangnya tuh. Kayak di Iya, ya. apa sih jalan Ambience Jepangnya kecil, kelihatan ya. Iya. Heeh. kayak di bukan gang ya, ya pokoknya jalan kecil terus ada kafe gitu. Dan itu kayak turunan gitu kan si jalannya. Iya, iya, iya. Emang Kayak kalau yang ciri terjemahan khas. lebih iya detail gitu sih. Mm-mm. Tapi kalau secara Dan cerita,
kayaknya lebih match yang asli nggak sih? Kalau secara Iya. cerita ya. Tapi Hmm. aku bingung juga. Soalnya kalau di versi terjemahan, di bagian belakang bukunya itu ada si jam-jamnya itu. Harusnya itu Mm-mm. ada di depan sih. Harusnya. Dan gini, kan ini buku ada sequelnya, ada buku kedua. Iya, ada buku Dan kedua. cover buku kedua tuh nggak yang versi bahasa Inggris ya. Dan yang buku kedua tuh covernya tuh nggak jauh beda sama buku pertama yang versi bahasa Inggris. Kalau nggak salah warna kuning nggak Kalau sih? iya masih ada kursi, masih ada meja kalau Iya. nggak salah. Jadi kayak ada yang nggak jauh beda gitu. Kalau bukan kalau ya, ketika nanti diterjemahin yang buku kedua, nanti covernya apa yang terjemahannya kan? Mungkin lanjutan jalannya itu. Bisa tergantung ceritanya sih, aku nggak tahu ceritanya Iya, iya, iya. apanya gitu. Tapi aku bingung kenapa judul terjemahnya jadi Funiculi Funicula. Itu bukannya nama kafenya ya? Funicula. Aku juga agak lupa lagi. Ya bisa jadi sih. Dan waktu Ini judul pertama kali kafenya lihat deh. emang lucu sih covernya. Jadi Kak Din lebih milih yang Hmm, asli apa terjemahan untuk covernya ini? aku suka yang terjemahan sih. Aku suka yang terjemahan walaupun Iya. dari ya kalau konsepnya kayaknya buku satu, tapi kalau detail buku satu buku asli. Tapi kalau detail aku suka yang itu sih, yang Mm-mm. terjemahan. Iya, waktu Gramedia ngumumin mau terbitin buku ini juga kayaknya menarik banget gitu kan. Pengen beli dan baca gitu. Jadi kita sekarang sama ya, sama-sama suka yang Yeay, terjemahan. sama-sama suka yang terjemahan. Tong gini. Cover keempat adalah Shadow and Bone, karyanya Lake Bardugo. Aku belum baca sih. Oh, oh, aku lupa loh sama Kak cover Din udah lamanya baca. itu. Aku udah Kak Din udah baca, baca. bahkan Udah ada baca bukunya di versi sini. versi terjemahan atau Inggris? Versi terjemahan, terjemahan Hmm. yang baru. Itu Ini yang versi bahasa Inggris, versi terjemahan juga sebenarnya covernya sama, yang versi barunya. oh. Karena kalau aku lihat kayaknya ada yang dari Gramedia, terus tapi yang kalau yang aku pilih ini yang dari Pop Ice Cube gitu kalau nggak salah. Iya, Aku juga iya. itu beda Dulu atau gimana Kak? Aku soalnya yang nggak versi US itu versi cover lama, kan ini novel udah lama ya terbitnya. tahu. Kayaknya setelah berapa tahun terus bikin cover versi baru lagi gitu yang biru. Nah, pas diterjemahin lagi, kan dulu diterjemahin sama Meizan Fantasi. Iya, Mereka sama bikin cover Mizan. sendiri. Ya, pas Oh iya iya aku diterjemahin tahu sama itu ya, Pop. Mizan. Nah, ini yang sama Pop, mereka ngikutin cover yang asli tapi versi baru gitu, yang biru ini. Aku nggak suka. Hmm. Aku nggak suka Oh versi cover ini. Bagus sebenarnya. Apa ya, lebih ngegambarin cerita, lebih apa ya, lebih banyak detail gitu di bagian pinggirnya juga lebih cantik gitu. Mana ya iya bukunya? aku pernah lihat sih bagian edges-nya tuh bagus sebenarnya. Hmm, jadi si kuning emasnya tuh kayak mantul Iya, gitu. Bagus banget gloss lah apa pokoknya detailnya. emboss ya emboss. Iya, iya, iya. Tapi aku lebih suka yang lama sih karena lebih Berarti apa suka ya? yang original ya. Yang original dulu gitu, yang pertama, yang sebelah kiri. Wah, Karena berarti beda lagi dong. Karena aku lebih suka yang kanan. karena kan ada shadow-nya gitu, kan ada Iya. bayangannya gitu. Jadi kalau covernya gelap kayaknya lebih cocok. Lebih cocok. Meskipun belum baca sih, tapi yang kanan tuh kayak kesannya tuh bagus. Tapi yang baru juga bagus. Terlalu modern sih kata aku. Aku lebih suka yang dulu. Lebih lebih Iya, nggak iya. tahu, lebih cocok Oke. aja gitu. Oke, berarti sekarang kita akan ke cover kelima. Cover kelima kita adalah Convenience Store Woman Ah, karyanya Sayaka Murata. ini susah. Ini susah. Udah baca, udah baca kan? Udah,
udah. Yang versi terjemahan kalau aku. Iya, versi terjemahan sama. Aku juga. Waktu awal ngelihat itu memang Hmm. yang terjemahan sih kalau aku. Kalau nggak salah Sorry. versi Kayaknya baru. kalau Versi asli. iya kayaknya aku tuh bukan versi terjemahan, astaga, aku baca versi Inggris. Oh. Agak lupa sih. Tapi covernya bukan yang ini, yang ada ikannya itu. Yang ada Ada ikan. versi lain lagi kalau nggak Iya, versi salah. banyak sih. Tapi kalau di Goodreads ini kayak versi basicnya gitu yang sebelah kiri itu. Oh, Versi basic. versi standarnya gitu ya. Iya, Versi standarnya gitu. umum. Kalau kita search di Goodreads ya ini yang keluar. Hmm. Kalau nggak salah ada versi lain juga ada apa ya? Apa bukan ternyata semuanya onigiri. Onigiri kan itu. Onigiri. Iya, itu onigiri Aku deh kayaknya. aku jadi pengen onigiri. Hmm, aku lebih suka yang terjemahan sih. Nah, kita sama lagi berarti. Tapi kan kamu baca yang versi bahasa Inggris. Iya, tapi Iya. aku memang aku bacanya sebelum terjemahannya muncul gitu kan. Tapi waktu terjemahannya muncul jadi kayak, oh bagus nih gitu. Soalnya aku kalau Iya. yang Inggris bukan versi yang kiri ini sih. Jadi yang ikan itu. Oh Tapi itu mungkin aku kayak tunjuk. Ya, HP ku lagi gak ada. ya ini kayak cetakan cetakan kue ikan gitu bukan sih? Aku nggak tahu Terlalu juga. simple. Iya. Nanti yang Kalau lain yang mungkin bisa iya cek ya. Goodreads sendiri untuk lihat. Kalau yang sebelah kiri yang ini memang agak terlalu plain ya. Covernya kayak gitu Hmm. aja. Dan mungkin kalau orang yang nggak tahu dikiranya kayak novel tentang masak-masak. Ya, Padahal pokoknya enggak. yang imut-imut. Iya, padahal enggak ya. Kalau yang versi terjemahan tuh aku tertarik karena ada barcode-nya itu sih. Kayak unik Iya. gitu. Terus dia itu lagi meluk convenience store-nya itu. Si Jadi bagus. minimarketnya itu. Dan warnanya juga ngejreng gitu ya, kuning gitu. Tapi Detailnya kalau lebih seingat banyak. iya, detailnya lebih banyak kalau di terjemahan. Tapi kalau seingat aku, convenience store women ini di bahasa Inggrisnya lumayan banyak sih versinya. Ada yang kayak kartu nama gitu di covernya, kalau Kak Din tahu. Name tag kalau nggak salah. Iya, Name tag ada name tag pegawai. itu di cover. Itu warna kuning juga sih. Jadi mungkin Gramedia terinspirasi dari itu. Tapi Tapi nggak tahu bagus sih. yang ini, bagus yang terjemahan karena apa ya? Detailnya sih bagus. Ilustrasinya cakep. Iya, bagus banget. Jadi kita Onigiri, sama-sama setuju ya kalau yang ini terjemahan. Dan lagi-lagi lagi-lagi Jepang. jelid, iya. Kayaknya emang nggak bisa jauh-jauh sih dari jelid. Oke, ini adalah cover ke-6 kita, yaitu Fahrenheit Oh, 451, karyanya Ray Bradbury. Aku udah baca. aku belum. Wah, ini genrenya dystopian sih, dan Ini lumayan apa klasik ya? banget. Ya ini klasik dan janggal banget sih. Ini 100 halaman pertama tuh kayak apa ini? Kalau secara cerita, kayaknya kalau menurut aku sih yang terjemahan lebih ngena gitu. Karena ceritanya ini di Ngebakar buku. dunianya ini ya ngebakar buku atau buku itu dilarang. Jadi ya kayak gitu. Pada awalnya kok nggak ngeh kalau di versi terjemahan itu 451 itu dari buku yang disusun gitu. Iya, baru kelihatan sekarang. Tadi kayak itu apa sih 451-nya nggak Iya, jelas pas aku di iya itu. kirain kayak kayu aja gitu. Ternyata itu buku. Oh, Tapi sayangnya nggak jelas gitu. Sifat 51-nya lebih jelas yang Ray versi Bradbury. asli. Dan Kalau versi apa ya? asli, Versi asli kayak korek api, kayak wadah korek api. tapi Dan ada bukunya. Ya, bingung iya, ya. wadah korek apinya ternyata buku. Tapi kalau aku lebih suka yang terjemahan sih. Aku yang belum baca, walaupun tahu gitu ya garis besarnya, aku lebih suka yang versi asli.
Versi asli ya berarti? Iya, lebih Soalnya jelas memang lebih kelihatan, tulisannya. iya. Tapi Iya. kalau versi asli ini kayak apa ya, aku nggak tahu kenapa vibe-nya tuh kayak kontroversial gitu. Tapi yang terjemahan bagusnya itu si apinya. Jadi kayak Hmm. ada tangan gitu di sini. Kayak ada detail tangan dari atas. Itu emang sengaja tangan atau kayak Aku nggak pernah merhatiin loh. Aku baru kali kan ini baru denger. kayak ada yang nguasain gitu dari atas kalau harus ngebakar buku. Oh, nggak tahu ya. Tapi kalau Jadi dari kayak cerita dua kayaknya gambar. bisa dibilang kayak gitu kalau dari cerita. Meskipun Nah, agak menyimpang dikit, tapi ya adalah sedikit banget unsur kayak gitunya. tapi detailnya bagus Distopia ya. gitu. Nanti aku bakal Iya. segera baca. Kalau di Goodreads tuh lebih banyak lagi sih sebenarnya kalau yang versi bahasa Inggris. Yang Ada jelas yang ini buku bener-bener, klasik. iya, buku klasik emang banyak banget versinya. Jadi kita beda pendapat lagi. Asli. Masih asli. Oke, cover ketujuh ini juga klasik, yaitu Animal Farm karyanya George Orwell. Ini jangan bully aku ya, karena ini aku dapetin di Goodreads, kalau yang sebelah kiri. Jadi kalian ngetik Animal Farm, ya munculnya seperti ini. Ini juga banyak banget versinya kan. Banyak banget sih Aku yang udah baca. uh-uh. Tapi Aku bukan versi yang ini, tapi terjemahan. Tapi bukan versi yang ini covernya. versi yang itu enggak sih? Yang Yang babi Gramedia. megang. Ah, yang Gramedia. Ada lagi, yang baru Oh, lagi. yang ada putihnya itu di atasnya itu ya? Iya, ada putih terus Ah, ada babinya gitu. Iya, kalau nggak salah ada ya, hewan-hewan ada babinya ternaknya. itu. Iya, ada babi. Ya, ya. Biasanya kalau yang terjemahan memang ikonnya itu yang kuning ini sih. Yang lebih sering diomongin Hmm, orang atau yang lebih sering ditunjukin orang tuh yang kuning ini memang. Padahal ceritanya sama aja. Memang apa ya? Menurutku babinya itu jadi ikon lah ya di covernya itu. udah baca belum? Sudah, Kan memang babinya tuh babi. babinya babi ya. Babinya babi. Babinya babi. Astaga. Tapi kalau Kak Din dari opsi ini lebih suka yang mana? Yang Aku terjemahan berarti. lebih yang terjemahan dong, kayak warnanya lebih oke. Nggak Iya, tahu meskipun yang meskipun aku setelah selesai membaca kayak kurang apa ya, nggak klop gitu, kayak not my cup of tea rasanya. harus ada Tapi babinya covernya, di depan. tapi kalau cover terjemahan tuh aku pernah lihat yang terbitannya siapa sih Kak? Itu Kak yang baru. Aduh, siapa Bukan sih? Gramedia, ada lagi. Bukan Astaga. Gramedia. Pokoknya babinya megang topeng gitu kalau nggak salah ya. Aku lupa deh. Oh, yang babinya pakai topeng bukan? Babinya pakai topeng. Iya, intinya babinya lagi berdiri gitu, itu terjemahan. Itu pernah dibahas sama Kak Aya, tapi aku lupa itu penerbitnya siapa. Banyak banget berarti yang nerjemahin. Iya, lumayan banyak sih versinya Animal Farm ini juga. Dan Yang aku belum, terjemahan juga banyak ya? Aku kira oh, cuma oh, Gramedia sama ini doang. iya lumayan banyak sih. Dan kayaknya waktu itu ada beberapa penerbit indie gitu yang bikin versi mereka. Jadi Mm-mm. makin banyak lagi tuh covernya. Jadi ya kayak gitu sih. Kalau dari cerita kayaknya tetap yang kanan sih, karena itu ada rumah peternakan. Iya, yang apa sih yang asli ini ya? Terlalu Uh-uh. simple. Iya. Dan ini mirip kalau yang versi asli ini mirip sama yang 1984. Kan kayak gini juga nih covernya. Kayak cuman putih terus ada gambar mata gitu. Mm-mm. Kayaknya emang konsepnya itu deh, kalau yang klasik-klasik gitu. Konsepnya klasik minimalis. Oke, ini adalah judul ke-8 yaitu Ghost a Watchman karyanya Harper Lee. Ini aku udah baca dari tahun 2020 dan baca ini juga gara-gara ada diskon ya. Kalau nggak di diskon nggak dibaca. Aku belum baca ini yang buku pertamanya juga belum baca. Iya, aku baru tahu kalau ini ternyata judul kedua ya. Aku belum baca sih To Iya. Kill a Mockingbird itu.
Tapi sering To Kill a Mockingbird-nya buku klasik, tapi buku ininya masih baru ini. Sequelnya masih baru, terbilang baru sih. Aku Jujur belum kalau yang baca. terjemahan emang sebenarnya aku waktu terbaca itu agak bingung cara baca judulnya tuh ya. Itu ada Judulnya Goset, yang mana? To Kill, Watchmen, aku bingung apa sih. Tapi Bagusan yang kalau dari asli. kalau dari cerita sebenarnya aku tuh lebih bisa ngomong kalau yang asli lebih masuk sih. Karena di ceritanya ini tokoh utamanya pertamanya itu memang ada di rel kereta gitu. Bukan di rel kereta, di stasiun. Di stasiun. Jadi kayak gitu. Dan kayaknya kalau nggak salah tokohnya ini punya apa ya, memori terhadap pohon. Aku kok lupa ya. Jadi ada pohon gitu kan. Jadi lebih masuk lah. Kalau yang versi terjemahan ini kayaknya lebih cocok untuk To Kill a Mockingbird-nya kali ya. Oh iya ya. Soalnya ada burungnya itu. Terus ini apa sih kecil sih di atas. To Kill a Mockingbird-nya ada 2 tulisannya. Yang mana? Oh iya iya iya. Iya. Kan Iya kalau yang juga di ya. versi asli cuma di atas nih. Terus yang Mm-mm. di bawahnya judul yang buku kedua. Sedangkan ini banyak banget. Kalau To Kill a Mockingbird itu kalau nggak salah covernya warna krem itu kan ya? Yang ada anak Yang gelantungan gitu nggak sih? Atau aku salah mm lihat? Iya Iya, bener anak yang itu. gelantungan itu kan. Kayaknya kalau nggak salah sih versi asli sama terjemahannya To Kill a Mockingbird tuh sama. Jadi kayak nggak ada yang berubah gitu. Kenapa Jadi yang ini beda ya? gimana? Nggak Aku tahu lebih juga suka sih. yang asli sih. Asli ya. Kalau Warnanya lebih apa ya? bagus. Kalau secara warna aku sebenarnya lebih suka yang terjemahan dan kayaknya tone-nya tuh nyambung sama To Kill a Mockingbird. Kan warnanya krem sama oranye Oh, kan nyambung tuh. iya sih. Eh, wait, aku kayaknya salah deh. To Kill a Mockingbird versi bahasa Inggris tuh bukan yang krem. Kayaknya warnanya merah gitu. Hitam krem kok nggak salah. Ada banyak juga sih versinya. Tapi kalau terjemahnya cuma satu kalau nggak salah versinya itu. Dan udah lumayan langka. Iya. Kalau secara warna aku lebih suka yang terjemahan, tapi kalau dari cerita kayaknya yang asli. Jadi kayaknya kita sama deh Kak, asli lagi. Yeay, yang asli lagi. Sama-sama asli. Ya. Nah, judul ke-9 ini adalah salah satu novel yang jadi best bookku di tahun ini, yaitu belum muncul ya. Bentar, Sang Alkemis karyanya Paulo Coelho. Oh. Kalau aku ngambilnya Oh. versi terjemahannya yang recent ya, yang paling aku suka. Hmm. Ini aku jujur bingung sih mau milih yang mana. Aku udah Dua-duanya baca ini. bagus. Bagus banget. Apalagi versi yang asli itu belakangnya bagus. Versi yang Ah, asli. Kak Din pernah lihat belum versi yang aslinya itu yang bagian belakangnya? belum. Aku kayaknya nggak apa ya. Belum lihat kalau yang versi terbarunya. Pokoknya yang lama. Bukan yang ini, versi yang sebelah kiri ini dah. Yang asli. Bagian bagian iya yang asli. Bagian belakangnya tuh bagus. Ada gambar bintang sama Dua, bulannya gitu. dua-duanya juga belum pernah. Depannya doang. Aku taunya yang versi terjemahan tapi yang bukan yang ini gitu. Oh, yang ada Kan ini gembalanya itu ya. Versi lama berarti mm, ya. mm, Memang kalau dari cerita itu lebih menggambarkan, tapi kalau yang versi terjemahan yang baru lebih bagus. lebih estetik gitu Iya, ya. lebih bagus gitu. Warnanya aku suka sih. Iya, warnanya bagus banget. Kuning, Kayak biru. iya, kuning sama biru sama krem kalau dicampur ternyata matching gitu ya. Bagus banget. Tapi aku dilema sih karena yang versi asli itu detailnya gila sih. Tapi kayak yang versi apa ya, versi terjemahan lebih adem di mata gitu. Iya, iya, iya. Yang Lebih kayak asli hidden gem. rame. Iya, kayak bikin bertanya-tanya itu apa sih? Itu bentuk apa sebenarnya? Cuma Versi memang yang sih fontnya mana? agak bingung. Yang terjemahan, yang fontnya Oh iya, bawahnya agak bingung sih. oh iya iya iya. Lumayan bikin bingung tuh itu sang alkemis.
Oh, itu teh ada Tapi S-T-nya. Oh, kan, oh ya itu bukan itu ya, terjemahan. T-nya mana? Aku alchemist T-nya mana? aduh aku bingung ini mau milih yang mana ya. Aku mau yang terjemahan. Iya deh aku yang Terjemahan. terjemahan juga. Karena aku baca terjemahan dan jadi makin suka gitu kan. Kalau seingat aku, kalau versi bahasa Inggris, bagian belakangnya tuh bukan sinopsis gitu Kak. Jadi cuma gambar. Jadi kayak book jacket gitu loh, kayak book jacket, tapi itu nyatu sama covernya. Tapi kalau salah ya dibenarkan ya. Itu kayaknya edisi spesial deh. Kalau sebagus itu. Aku nggak Kalau tahu sih. detailnya bagus. Tapi pokoknya depannya itu yang sebelah kiri ini. Jadi tapi warnanya beda, warnanya biru belakangnya itu. Aku juga heran. Kok depannya? Jadi Tapi depannya ini. depannya oranye, belakangnya biru. Nggak tahu aku kalau yang bagian edges-nya itu warna apa. Oh. Pokoknya bagus gitu. Kayak kan soalnya kan Alchemist ini emang magis ya ceritanya ya. Jadi lebih match gitu. Tapi yang terjemahan ini emang cover by banget sih. Oke, ini adalah cover ke-10. Ternyata juga salah satu buku terbaikku di tahun ini, yaitu The London Eye Mystery karyanya Siobhan Dowd. Kak Din pernah baca? Atau pernah lihat gitu? Belum. Belum ya? Ini jujur underrated banget sih kalau menurut aku, Kak. Kok aku baru Underrated. baru baru lihat ya novelnya. Kayak nggak pernah. Ini kayak novel thriller gitu ya, mystery thriller Ini gitu. misteri. Ini misteri tapi ada sentuhan sedikit banget science fiction-nya. Hah? Jadi ini beneran unik sih Kak, karena tokoh utamanya itu anak-anak, remaja gitu, umur 13 apa, ya pokoknya remaja deh, SMP, SMA gitu. Dan intinya mereka ini mau naik biang lala itu, terus Nah, yang di London ya. ya yang biang lala itu, tapi yang naik itu sepupunya. Nah, ketika udah Hmm. ditungguin, sepupunya ini nggak turun-turun gitu. Sampai bener-bener dicekin di CCTV itu nggak ada. Kayak, wah ini gimana nih? Nah, terus si tokoh utamanya tadi itu, yang anak remaja itu, dia mecahin pakai semacam rumus gitu loh. Hebat banget. Jadi makanya aku suka banget sama novel yang ini. Bacanya di mana kamu? Ini apa terjemahannya apa ini kehalang sama logo Aku, Stevia? bentar aku ambilin aja ya buku-bukunya. Ini Gramedia kan ya? Bentar. Oke, aku kalau bahas novel yang jadi favoritku tuh excited banget sih. Ini nih bukunya, London kelihatan nggak? Eye. Kelihatan. Oh, yang versi terjemahan. Ini aku pakai versi cetak. Lumayan sih. Blurnya sebenarnya juga uh, bikin menarik gitu kan. Dari awal tuh pokoknya bikin tertarik deh. Dan aku nggak ngerti ya, apakah ini ada di Gramedia Digital. Nggak ada. Nggak ada, aku tadi Aku cek. aku lupa ini terbitan tahun berapa, tapi kalau misalnya ada yang nge-unhaul ini, tolong dibaca. Coba Rekomendasi dari aku. dibuka dong di bagian itunya, dilihat biasanya Ini ada. aku plastikin, ini udah gak bisa Ah, dibuka-buka. itu saking sukanya langsung diamanin gitu ya si bukunya. Tapi enggak sih, semua bukuku kalau udah selesai dibaca diplastikin gitu Kak. Jadi emang biar Oh. gak berdebu. Soalnya aku bukan tipe yang suka ririt gitu kan. Jadi gak apa-apa deh diplastikin. Hmm. Oke, kita kembali lagi karena udah Oh salah. ya, Kita kembali ke covernya. Sebenarnya kalau aku dari lebih suka cerita, yang mana ya? Hmm. kalau dari cerita itu aku lebih bisa bilang yang asli itu lebih menggambarkan sih. Karena ada itu Big Ben bukan sih? Iya, iya. Big Ben ya, ada Big Ben, terus ada si pesawat itu juga. Jadi kayak menggambarkan ceritanya menurut aku. Detailnya lebih ada di yang asli. Kalau Tapi Kak warnanya Din lebih bagus yang terjemahan sih, lebih apa ya? lebih dark gitu ya vibe-nya ya. Iya, ada misterinya gitu. Warnanya warnanya bagus Iya, banget birunya. misteri. Misterinya Biru memang putih. iya, aku suka warna birunya sih. Tapi Kalau di kalau versi dengar tadi itu apa sih yang hilangnya remaja mm-mm. lebih cocok novel cover yang asli dong.
kayak lebih apa ya, lebih remaja gitu karena ilustrasi. Iya. Terus ada, ya itu dah, yang di bawah itu tokoh utamanya kayaknya sih. Dua orang itu, dua remaja. Jadi itu sih. Jadi Soalnya ini kalau hype yang terjemahan beda ya? gimana? Yang terjemahan kayak misteri, thriller, pembunuhan CIA, Oh, mata-mata iya, gitu. iya. Aku tadi mikirnya Jadi kayak gitu. aku juga gitu mikirnya. Terus kayak ngejar agen rahasia gitu sampai panjat-panjat London Eye gitu. Hmm. Aku tadi mikirnya juga gitu sih waktu ngelihat cover yang terjemahan kayak ini kayaknya orang dewasa gitu kan. Waktu baca prolognya, loh kok anak 13 tahun? Kaget aku sumpah. Jadi Kak Din lebih suka yang asli, Aku lebih suka yang terjemahan. yang terjemahan. Aku juga bingung sih, tapi aku kayaknya kalau yang terjemahan nih lebih kerasa vibe misterinya juga sih. Kalau yang sebelah kiri itu kayak cozy misteri nggak sih vibe-nya? Iya kayak kalau yang asli tuh kayak misteri apa ya, misteri yang kayaknya tuh gampang gitu dipecahin, kayak yang cuma buat anak-anak gitu. Kalau yang Iya. terjemahan kayak lebih auranya tuh misteri yang bakal ada plot twistnya, ya nggak? Hmm. Ada nggak Oh, plot ini kok, twistnya? oh gila banget plot twist-nya ini sih. Aku juga pengen baca. Baca Kak, ayo Kak dibaca. Di mana nyarinya? Ada di Pusnas nggak? Aduh, aku nggak tahu juga ya, belum ngecek. Nanti aku cek. Eh, kayaknya kalau aku juga sama sih, aku pilih yang terjemahan karena vibe misterinya emang kerasa sih. Dan kalau setelah selesai dibaca memang kayaknya lebih match gitu, lebih dark. Ya mungkin cerita untuk remaja tapi lebih dark. Gimana dah tuh? Kalau aja di versi terjemahan ini ada detail-detailnya yang kayak di versi asli, tapi lebih digelapin gitu warnanya ya, aku kayaknya bakal Hmm, lebih suka sih. Atau enggak lebih langitnya lengkap. tuh berubah warna deh. Langitnya berubah warna jadi hitam gitu. Lebih bagus kayaknya Oh, sih. Kan ini iya kan kayak iya. ada kuning gitu kan. Mungkin Mm-mm. sore hari gitu. Jadi ya kayak gitu. Aku kalau di video itu kalau ada kesempatan memang bener-bener lama-lamain bahas The London Eye Mystery ini sih. Gila. Oh, Jadi itu kayaknya nemu udah dari mana? aku itu kan kadang suka beli novel obral gitu kan di Shopee. Biasanya ada toko yang Hmm. memang dia itu jualin buku-buku dari penerbit, gudang penerbit gitu. Dan Oh, jadi harganya murah bukunya banget. baru. Bukunya baru Bukunya tapi buku lama gitu ya. bukunya segel, tapi udah terbitan kayak 2000 berapa gitu ya. Pokoknya udah lama banget. Sampai ini aja udah nguning sih. Yang tadi yang Mystery King Tut itu aku juga beli di toko yang sama. Oh. Jadi kayak gitu. Oke, ini adalah cover ke-11 ya. Ini tuh novel romance yang baru-baru ini aku baca sih. Bulan kemarin sih sebenarnya bacanya bulan Juni. Ini agak beda ya vibe-nya. Versinya Hah? terjemahannya yang kanan, Kak. Beda banget sumpah. Dan kalau Hah? di bahasa Indonesia judulnya berubah jadi Liburan Tanpa Dia. Kalau bahasa Inggris itu Girl Nearly 16 panjang Absolute banget. Torture. Iya. Ini beda banget, beda. Dia liburan. Dia pergi ke Paris. Enggak, enggak. Enggak, ini tuh ceritanya intinya si siapa namanya? Tokoh utamanya ini dia itu rencananya waktu liburan musim panas tuh ingin berduaan gitu sama pacarnya, tapi tiba-tiba itu Mm-mm. ada trip mendadak, ada trip mendadak sama keluarganya. Jadi dia itu bingung gitu loh. Dan biasanya kalau tripnya ini kan yang ngajakin kan ibunya kan. Nah, ibunya ini tuh suka ke tempat-tempat yang bersejarah gitu. Jadi mungkin kenapa di Oh. sini ada gambar Mona Lisa. Dan kenapa mukaku hilang. Kalau agak nge-lag, mohon maaf ya. Ini soalnya laptopku tiba-tiba nge-lag juga, jadi I'm so sorry. Oke, belum balik lagi.
Mukaku masih hitam di situ. Belum muncul. Mukanya Kak Din juga nge-freeze sih. Bukan mukanya Kak Din sebenarnya, laptopku yang nge-freeze. Aku nge-freeze-nya lagi kayak gimana? Oh enggak nge-freeze. Tapi kok aku nggak muncul? Kok bisa? Halo. Aduh. Kenapa tiba-tiba jadi podcasting lagi? Oh udah ya. Udah Udah. belum? Ada-ada aja sih laptopku astaga. Oke. Kita kan lanjut nih ke cover yang ini. Kalau dari cerita tuh sebenarnya lebih bright yang kanan sih. Ya, kalau menurut Kak Din, mungkin tanpa tahu ceritanya deh, lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang kanan. Warnanya Yang lebih kanan ya? oke. Ini novel teen lead kan? Kayaknya Ya, Teen Lead, lebih Teen Lead ya. cocok gitu. Kalau warnanya warna-warna terang, warna pastel. Bukan pastel sih itu. Ya warna yang lebih ngejreng. Iya. Ini Dan aku juga surat. ngecek, ini kan buku kedua Kak ya, ini bukan buku kedua. Oh, Terus aku ngecek dari buku pertamanya itu versi Inggris sama terjemahnya beda banget. Aku nggak ngerti kenapa, kayaknya emang satu seri dibuat beda sama Gramedia. Atau mungkin karena ini terbitan lama, jadi apa ya, covernya mengikuti pada tahun itu mungkin ya. Kan desain covernya ini kalau yang terjemahan kayaknya udah kuno. Kak, soalnya kalau seingatku ini terbitnya tahun 2000, pokoknya 2015 ke bawah sih, seingat aku. terus kayaknya nyesuaiin juga sama pembaca di sini kan. Kayaknya mereka nggak Mm-mm. akan ngambil kalau misalnya covernya kayak yang kiri. Apalagi yang targetnya remaja. Mereka pasti sukanya yang Mm-mm. Mm-mm. kanan. Iya. Jadi kita sama-sama suka yang kanan lagi nih. Kita Iya, sama-sama lagi nih. Meskipun yang kiri sebenarnya jujur bagus, tapi kalau genrenya teen iya, lead kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau terlalu. historical fiction, historical fiction kayaknya cocok sih. Atau misalnya komedi kayaknya cocok tuh. Seingat aku Buku ini bikin komedi. ngakak sih. Seingat aku ini bikin ngakak banget memang. Ah, Semacam buku-bukunya Mekabot, kalau Kak Din pernah baca. mhm. Ya jadi kayak gitu, vibe-nya mirip lah. Jadi kayak gitu. Oke, cover ke-12 ini tuh juga cerita romance dan kayaknya disukai nih sama Kak Din. Jeng. Nah, Belum muncul. Oh, astaga. udah muncul kan? Udah muncul Kak, beneran? Udah. Udah, oke. Love and Gelato, aku belum baca sih. Dan aku nggak tahu juga tentang Tentang cewek remaja sih ke Itali, ke wow. Florence, ya. Nemuin kayak ayah kandungnya yang baru dia tahu gitu. Oh, ternyata aku punya ayah kandung gitu masih hidup yang tinggal di Itali. Dan dia jadi kayak Iya. ngunjungin dan nge-explore Itali dan salah satunya ya makan gelato. Iya sih, Tapi karena gelato covernya kan ikonnya gitu ya. Ikonnya iya, Italia. Emang gelato dari Italia? Aku nggak tahu. iya. Oh iya bener ya, aku takut salah soalnya. Itu kan di buku versi terjemahan ada Menara Pisa, terus ada Oh iya, aku apalagi baru itu nyadar. Astaga. ada Vespa dan yang lain-lainnya. Oh ternyata love ya hati. Lucu sih Aku itu baru nyadar. apa namanya? Gelatonya goncengan. Tapi kayak buku anak-anak gak sih kayak ngapain itu es krim boncengan. Ya. Tapi aku jujur lebih suka yang asli sih. Iyalah kayaknya udah pasti ini. Aku juga lebih suka yang asli. Walaupun aku baca Apa yang ya? Iya. terjemahan. Tapi Dari fontnya font yang bagus. terjemahan. Kalau aku, fontnya lebih suka yang terjemahan. Kenapa? Bagusan yang asli. Atau enggak mungkin si apa sih namanya? Itu kan di sekeliling love-nya itu kan warna putih ya, yang di Hmm. terjemahan. Nah, itu aku pengennya tuh warnanya warna biru jadi lebih bagus gitu. Iya ini tuh ya eh si gelatonya tuh kurang gede gitu gimana ya?
kayak baru ngeh gitu, loh kok ada gelato boncengan? Iya, iya, iya. Lucu sih. Dari Iya. warna udah sama sih, sama yang Iya, di vibe-nya cover oke lah. asli. Iya, merah sama Mm-mm. biru hijau gitu. Cuma aku lebih suka yang asli sih. Iya, sama. Berarti kita sama ya. Asli. Ini tuh romance yang adult atau romance gimana ini, Kak? Kayak masih sekolah kok si Oh, sekolah. tokoh utamanya ya, masih sekolah. Jadi kayak liburan musim panas gitu ke Italinya. Hampir mirip sama judul sebelumnya berarti. Iya, Hampir mirip. Cuman kalau yang itu di Inggris ini di settingnya. Itali. Italia. Ya, oke. Oke, ini adalah cover ke-13 kalau nggak salah, yaitu adalah Iya, 13. novel thriller yang juga jadi best booksku di tahun 2020. Aku udah pernah baca ini. Kalau Oh, aku Adin, belum. Belum. tapi pernah denger gitu nggak selentingan-selentingan tentang ceritanya? Iya. Kalau dari cerita tuh ini memang menegangkan banget sih, dan ini psychological thriller gitu kan. Dan Hmm, jujur aja cover terjemahannya itu agak terlalu flat. simpel. Iya, Ah, tapi tulisan silent-nya itu yang bikin anu sih, yang bikin apa ya, meyakinkan pembaca lah. Kan itu kayak ada darah gitu nggak sih? iya. Tapi itu terjemahan judulnya agak beda ya. Jadi pelukis Pelukis bisu. bisu, iya. Kalau dari, karena aku udah baca ya, kayaknya kalau pelukis bisu ini gimana ya, bisa dibilang nyambung, tapi kayaknya bukan itu poinnya sih. Pasiennya pelukis. Passionnya iya, pasiennya tuh pelukis, ceritanya kayak gitu. Jadi Iya ada sih. benernya juga sih Ada Gramedia ini. benernya juga berarti. Cuma dia jadi kadang kenapa jadi pelukis gitu? Mungkin yang pernah melihat apa ya? Uh-uh. Kayak kayak bukan terjemahan langsung gitu. Iya, dan kalau kita lihat itu di versi terjemahan, background-nya itu kayak kanvas gitu, Kak. Jadi mungkin kenapa Gramedia pakai pelukis gitu. Jadi biar nyambung aja sih. Dan kalau yang di versi Inggris itu kayak mulutnya robek gitu kan, serem banget. Tapi itu bisa nggambarin silent-nya gitu. Iya, Bagus. itu silent sih. Dan kalau Kak Din perhatikan itu kayak ada wajah, yaitu wajah si tokoh Iya. utamanya itu. Alex, eh Oh. siapa sih? Itu Oh, itu Alicia penulisnya Berenson. Alex-nya. Bukan, bukan. Namanya Salah. namanya Alex juga. Bukan, Alicia Berenson, nama yang Oh. perempuannya itu. Kalau dilihat-lihat dianya kayak kaget gitu matanya, kok serem ya? Kok jadi serem? Seingat aku matanya warna biru sih memang. Orang Iya, blonde. itu. Ya, orang blonde Hmm, memang. Pokoknya bagus. ya gitu sih. Tapi ini plot twist-nya gila sih. Merinding aku kalau inget plot twist-nya tuh. Berarti yang asli ya? Aku yang Cover yang asli. asli. Aku juga yang asli. Mungkin maksudnya Gramedia itu kalau kita jangan don't judge a book by its cover mungkin ya. Tapi yang Gramedia juga itu ya, si background-nya kayak tekstur kanvas. Iya, tekstur kanvas. Tapi jujur aja waktu tahun itu aku ngelihatnya kayak biasa banget sih. Tapi ceritanya bagus. Apalagi iya, lebih bagus yang asli sih covernya. Iya, kalau cover aku yang asli. Oke, kita setuju lagi yang asli. Yeay. Oke, ini adalah cover ke-14, yaitu Percy Jackson buku pertamanya, yaitu The Oh, Lightning Thief, yang ditulis oleh Rick oh, Riordan. Kak Din udah baca? udah, Udah, banget. sama ya berarti ya. Dan ini aku kayaknya agak linglung. Yang sebelah asli tuh yang sebelah kanan ya. Sorry, maaf. Yang Oh asli itu iya, yang kanan. ketukar. Tapi kalau yang terjemahan ini aku pakai yang versi lama. Kan sekarang sama Mizan cetak ulang yang di Mizan itu kan. Yang lebih Ganti bright cover gitu. ya? Ganti Hmm. cover. Tapi aku lebih suka yang cover yang ini sih. Kalau Kak Din dari yang asli sama terjemahan lebih suka yang mana ini? Aku dulu baca yang versi bahasa Inggris yang ini kali ya covernya. Aku udah lupa karena udah lama banget bacanya. Terus ya aku nggak terlalu suka sama ceritanya. Oh, gak suka.
Aku nggak ngerti sama si dewa-dewa Yunani. Iya kan bener ya? Iya, Itu iya. aku nggak Mm-mm. ngerti Lumayan apa ya? berat sih. Lumayan Ya, berat banget. kayak silsilah ya pokoknya orang-orang dewa-dewa itu kayak siapa gitu nggak Hmm. familiar gitu. Jadi aku nggak terlalu ngerti gitu kenapa yang ini marah, yang ini takut gitu. Tapi kalau covernya aku suka yang asli, yang asli. Oh, yang asli. Iya. Kalau aku lebih suka yang terjemahan sih. Karena kayak ada Oh, kayak lebih menegangkan gitu. Dan emang di ending detailnya ceritanya bagus. kan kayak gitu kan. Di ending ceritanya tuh covernya menggambarkan lah ending ceritanya. Ya, spoiler. Aku nggak tahu, aku lupa lagi. Aku baca yang terjemahan sih dan memang bacanya yang versi yang sebelah kiri itu gitu. Kayaknya karena Tapi di sini ada ke bawah nggak? iya sih. Tapi kalau mau dilanjut nggak apa-apa sih. Kalau mau tunggu juga nggak apa-apa. Ini kita lanjut atau gimana? Kedengeran Mungkin banget nggak? Masuk banget nggak suaranya? ada sih, tapi nggak yang Kalau banget, aku, tapi ada. kalau aku ngomong jelas nggak? Atau ketutup sama suara itu? Nggak jelas. Oh ya udah lanjut aja berarti. Tapi aku takut penontonnya salvo. Ya udah kita tunggu dulu. Nggak ada Oke, udah kita. beres. Tapi tadi nyampe mana aku lupa. Tadi tuh bahas ending yang sesuai cover Oh iya. terjemahan. Langsung aja deh Kak Din kasih tahu yang disuka kenapa gitu. Aku aku lupa lagi cerita tentang apa. Jadi kayaknya apa ya milihnya? Ini warnanya juga mirip. Iya, tone warnanya kayak Tosca, gelap Hmm, gitu nggak sih? Tosca gelap. dan dan si Percy bacanya Percy Jacksonnya juga pakai bajunya sama ya kuning biru Iya, kuning gitu. dan kayaknya nggak jauh beda tapi aku lebih suka yang mana ya kayaknya lebih suka yang yang mana ya aku lebih suka yang asli Yang asli. karena Oke. karena kelihatan kayak buku anak-anak Kalau karena aku lebih suka yang terjemahan karena lebih bagus gitu. Kayak ada dewanya gitu sih. Dan memang ada bagian di endingnya itu yang agak mirip dengan covernya ini sih. Tapi meskipun gitu, aku belum lanjut sih ke buku keduanya dan gak ada niatan sama sebenarnya untuk aku lanjut. juga belum Jujur berat banget loh ini bukunya ini. apalagi Untuk aku ukuran bacanya middle grade, iya aku bacanya ya yang versi bahasa Inggris untuk aku ukuran bingung middle sendiri. untuk ukuran middle grade ini parah sih. Berat banget. Ada dewa-dewi Yunani. Aduh, nggak dulu deh. Oke, ini adalah judul terakhir yang kayaknya kalian udah pada nungguin nih. Dan judul terakhir ini itu adalah Alcatraz versus The Librarian. Aku belum pernah baca sih, tapi pernah Belum tahu. muncul. Sudah muncul? Belum. Oh, Hah, belum? Oke. udah. Kalau yang ini sebelah kanan itu yang terjemahan ya. Ya, Sebenarnya mirip aku ya. nggak ngerti juga sih ceritanya tentang apa. Tapi kalau untuk vibe aku lebih suka yang kanan, lebih dark gitu. Tapi ilustrasi yang kiri bagus. Tapi mirip gak sih? Maksudnya nggak jauh beda dari Iya nggak jauh beda memang. Tapi kalau untuk adegannya font aku emang lebih suka yang agak kiri. kiri. Oh, ntar. Kalau Kak Din lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang aku lebih suka yang asli, yang kiri ya. Yang asli yang kiri ya berarti. Kalau aku Iya. yang kanan karena warnanya tonnya bagus. Kalau yang kiri sebenarnya bagus detailnya sih. Itu di belakangnya itu kan kayak ada ruangan-ruangan apa gitu. Iya, Jadi aku mirip ya, suka. yang kanan juga ada, Iya, tapi nggak begitu mirip-mirip sih. jelas. Dan aku nggak tahu ini cerita tentang apa. Mungkin ada yang pernah baca, bisa kasih tahu di kolom komentar. Terus kenapa pilih cover yang ini?
Kalau belum Karena pernah aku baca. nggak tahu aja loh, kan bisa random aja. Sama kayak tadi Shadow and Bone tuh, kan aku belum baca tuh. Jadi ya main-main aja lah dengan cover-cover judul yang ini. Yang asli. Kita beda berarti ya Kak ya. Nah, ternyata sudah selesai itu tadi 15 judul atau 15 cover yang ternyata lumayan melelahkan untuk dibahas. Ini kayaknya fix banget lamanya itu gara-gara rekomendasi novel yang ini. Bahas lagi, bahas lagi. Dan ini jujur seru nggak Kak menurut Kak Din ini? Karena menurutku sih seru ya. Bisa Iya. Dan ini tuh kita meskipun baru ngomongin ya, covernya gitu. Belum ya kita baru cerita dan ngomongin belum. covernya, belum ceritanya, belum apanya gitu. Hmm. Dan ya pokoknya apa ya, membuka perspektif baru. Cie, membuka perspektif baru. Dapat Dan rekomendasi baru. iya, sekalian ya rekomendasi baru. Dan kayaknya udah sampai situ aja untuk video apa ya, battle cover gitu. Mungkin ke depan-depannya aku bakalan bikin battle cover lagi tapi dengan teman-teman yang lain. Jadi makin seru juga. Dan Yeay. ini kayaknya durasinya udah terlalu molor, jadi makanya aku mau akhiri dulu videonya sampai sini. Dan nanti kalian jangan lupa untuk cek channelnya Kak Din, karena kita di situ udah bikin video lain ya Kak ya. Dan di situ juga Iya, lumayan oke tuh videonya. Bisa kasih tahu sedikit Kak, kita tadi di channelnya Kak Din bahas apa? kita diskusiin buku, satu buku sesuai warna baju kita. Hijau-hijau ya, hijau-hijau. Iya, Jadi mungkin kalian tahu judulnya apa, karena mungkin videonya udah tayang. Jadi belum tentu. kalian ya, belum tentu juga sih, tapi kalian bisa cek ke channelnya Kak Din, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, makasih buat yang sudah nonton sampai sini, makasih juga buat Kak Din, and I'll see you on my next one. Bye-bye. Makasih ya Dah, Kak Din. makasih juga.